Baik, saudara-saudara, eh, kita akan share berkaitan dengan clinical judgment. Bagaimana kita belajar soal-soal clinical judgment dan bagaimana juga nanti semoga ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan juga mungkin bermanfaat juga bagi para dosen. Oke, jadi kita akan sedikit membahas tentang bagaimana clinical judgment itu dibuat dan bagaimana memiliki manfaat dan akhirnya ada beberapa soal yang patut kita jadikan pelajaran, renungan dan untuk kemudian kita mungkin bisa kembangkan bersama-sama ke depan. Oke, seperti kita tahu bahwa kita sering banget membuat soal-soal, membuat pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan working process, apa diagnosanya, apa intervensinya, apa yang dievaluasi, ya. Dan itu juga bagus, tetapi itu masih kurang cukup, ya, karena biasanya working process itu sifatnya terminologi dalam jangka panjang, mungkin ada harian, mungkin ada satu shift, mungkin juga sampai pada akhir proses. Nah, kita ingin belajar bagaimana clinical judgment yang bukan di dalam konteks harian dan lain-lain, tetapi konteks jangka pendek untuk melengkapi apa yang sekarang sudah banyak diajarkan. Nah, ini juga akan memberi manfaat bagaimana akhirnya bahwa karena judgment itu terminologinya nanti umum, masalah yang bisa disampaikan juga umum untuk bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman dari profesi kesehatan yang lain. Dan tentunya ini sangat linear dengan apa yang sudah kita ajarkan dan kita belajar tentang high order thinking skill. Ya, the hot IT kemudian memberikan apa tuh suplemen yang sangat bagus untuk membuat clinical judgment yang lebih baik. Dan setelah judgementnya lebih bagus akan membuat clinical decision makingnya juga yang lebih tepat, lebih cepat, yang akhirnya berdampak terhadap hasil-hasil yang kita harapkan. Nah, kita sering berpikir tentang apa sih critical thinking, berpikir kritis, dan apa hubungannya dengan high order thinking skill. Ya, tentunya bahwa critical thinking yang akan kita butuhkan itu untuk decision making, untuk judgment itu adalah memang kita diminta untuk mempertanyakan mana yang satu penting, mana yang lebih penting, menganalisis, menafsirkan apa yang kita lihat, kita baca, kita dengar, kita rasakan sehingga kita bisa membuat sesuatu yang bisa kita andalkan, ya. Kita memilih, memilah, ya, mendelete, meng-highlighted, semuanya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan nanti dihubungkan akhirnya adalah merupakan sebuah judgment tentang suatu fenomena, suatu kondisi. Nah, apa sih sebenarnya secara teoritis clinical judgment itu adalah high order cognitive construct, ya, berpikir tadi high order tingkat tinggi yang menunjukkan tentang bagaimana pengetahuan, skill, decision making, critical thinking menjadi satu, ya. Dan itu juga di dalam konteks nursing juga active use of nursing knowledge, ya. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan-pengetahuan kita yang kita sudah ajarkan, kita sudah belajar itu untuk membuat proses putusan-putusan klinis, dilaporkan atau tidak dilaporkan, dicatat atau tidak dicatat, dilakukan atau dilakukan, infus atau tidak infus, stop atau terus. Nah, itu adalah bagian dari hal-hal yang merupakan decision making. Dasarnya adalah judgment. Judgmentnya biasanya adalah apa yang kita baca, atau yang kita lihat, atau yang kita dengar. Berbasis laporankah, atau memang berbasis keadaan pasien yang kita rapat langsung dan kita lihat langsung. Nah, ini kalau kita lihat dari definisi yang lain juga adalah kombinasi critical thinking dan decision making. Nah, tadi saya katakan bahwa decision making yang sering kita ajarkan itu adalah nursing proses yang sangat panjang dari mulai diagnosa yang ada di sini sampai kemudian selesai pada hari keberapa. Misalnya paling sering banget soal itu munculnya nyeri. Gangguan rasa nyaman nyeri, oke. Terus kemudian tujuan nyeri akan berkurang, akan selesai, akan hilang pada 4 hari perawatan. Nah, kita nggak akan belajar yang itu.
Karena saya yakin teman-teman sudah belajar itu semua. Nah, kita akan belajar dari terminologi yang pendek-pendek untuk memastikan bahwa judgment-judgment itu nggak hanya sepanjang itu, tetapi sependek ini juga sangat penting untuk sampai kepada tujuan jangka panjang yang sudah dibuat dalam asuhan keperawatan, rencana asuhan keperawatan, ya. Nah, ini dia kita menggunakan teorinya NCSPN, ya, and Nursing Council State Board of National, confused. Pokoknya ininya NCSPN, ya, dari Amerika, ya. Kita melihat begini. Jadi kalau kita lihat secara umum judgment itu ada hipotesis, memperbaiki hipotesis dan mengevaluasinya. Nah, JMM ini pertama recognize cues. Cues itu apa tanda-tandanya apa sih? Nyadarin ini apa sih? Gitu kan? Menganalisis. Lalu kemudian apa yang harus kita data, kita analisis, kita pilah. Setelah itu baru kita, oke, berarti ini masalahnya apa? Berarti kalau begitu solusinya apa? Begitu tindakannya apa? Dan apa yang harus dievaluasi? Nah, ini sangat relevan dengan apa yang sudah kita pahami di nursing proses dari mulai assessment, analisis atau diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Ya, nah, cuman yang tadi kita sampaikan bahwa kadang-kadang nursing proses itu adalah target harian, target sampai akhir dari perawatan. Nah, kita ingin belajar pada clinical judgment ini adalah yang tahapan-tahapan pendek, ya, yang membutuhkan banget ketajaman-ketajaman clinical judgment yang tidak boleh missing sehingga rencana jangka panjang tadi bisa tercapai. Oke, nah ini saya akan sampaikan Next Generation NCLEX News yang dari Spring 2020, ya, NGN Case Study. Nanti saya akan munculkan konteksnya, nanti belajar tentang soalnya akan lebih enak. Nah, di dalam buku ini juga kayaknya free download, ya. Tinggal register saja simple, ya. Nah, di sini kemudian ada beberapa tipe soal, 5 tipe soal yang baru. Nah, yang tipe soal yang baru ini jarang banget diajarkan di sekolah-sekolah kita ini. Nah, inilah yang harus kita nanti sedikit tambahkan bagaimana kemudian model-model soal ini ternyata sangat lekat dengan apa yang disebut sebagai clinical judgment, sangat lekat juga sangat berkaitan dengan high order thinking skill, ya, yang nanti hubungannya pastinya adalah semuanya adalah berkaitan dengan keputusan-keputusan klinis yang kita harus develop anak-anak kita dan kita semua belajar step by step. Nah, belajar step by step itu tentunya kita stimulasi para mahasiswa kita dengan kasus, dengan model soal yang mendekati kenyataan-kenyataan real. Nanti kita akan coba contohkan, ya. Contohnya ini adalah apa yang paling penting. Misalnya ini ada kasus UGD disebut nurse caring for 38 years old female in emergency department. Ya, nah ini modelnya soal itu adalah drag and drop. Jadi vital sign ini misalnya, ini kita drag and drop, kita pindahkan mana yang paling cocok, mana yang paling cocok, mana yang paling cocok. Artinya di sini kita tidak memilih one best answer, tetapi kemungkinan adalah soal atau option jawaban yang lebih dari satu, tetapi relevan dengan kasus ini. Dan ini kalau kita kembangkan di komputer juga asik. Dan itu juga real. Pada kenyataannya, hampir pasti di kota-kota besar itu rumah sakit sudah menggunakan apa tuh record yang sudah computerized, ya, medical record, nursing record, dan lain-lain semuanya sudah menggunakan computerized semua. Jadi kita sudah nggak nulis manual. Nah, ini soal ini juga akan memberi latihan bagi mereka untuk kemudian pada saat bekerja lebih cepat. Nah, ini juga ini, what could it mean? Apa sih artinya? Misalnya, ini adalah semua yang tadi soal-soal tadi misalnya, tetapi kemudian kita kategorisasi bahwa apakah ini pneumonia, apakah itu UTI atau influenza. Begitu tadi, data yang penting tadi kita masukkan, benar nggak bahwa fever itu akan ada di mana, akan ada di semua kah?
atau ada di cuma satu. Confuse itu ada di mana? Body soreness itu akan ada di mana? Jadi ini juga akan bagaimana memilah. Nah, coba kita renungkan, apakah kita sering memberikan soal-soal ini kepada student kita? Apakah student kita sering mendapatkan soal ini dari para dosennya? Belum. Kita bikin, ya. Nah, misalnya ini juga, misalnya ini, bahkan ini bahwa memilih. Jadi berhubungan dengan apa itu nanti dihubungkan. Ini juga bisa. Nah, ini sebenarnya eh, nanti kita lihat ya di ke depan akan ada buku yang kita juga share berkaitan dengan ini yang sudah dalam versi bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya. Apa ini juga? Apa yang kita bisa kerjakan? Itu artinya apa? Ya, perencanaan, ya, bisa juga nanti implementasinya. Nah, kalau kayak gini, apa yang bisa kita kerjakan? Jadi satu soal tadi ternyata banyak banget model dan banyak banget yang bisa kita tanyakan. Ya, prepare defibrillation kah, pledge clean semivolar kah, recognize, indicate, non-essential, contraindicated. Nah ini juga hal-hal yang sangat jarang diajarkan. Mana yang penting, mana yang sangat penting, mana yang kontraindikasi. Sebagai contoh, ya, misalnya pasiennya mau defibrilasi, kira-kira semivolar atau flat posisinya. Tuh, misalnya, ya. Jadi kalau begitu, wah ini yang kontradiksi. Nah, berarti ini kemungkinan salah satunya adalah contraindicated, gitu. Oke, kita lihat. What we will do. Nah, kayak gini juga. Apa yang kemungkinan bahwa pada call the bedside by doctor was state the her mother, nah bla 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 bla. Nah, jam 12.00 kita lihat di sini. Ini pasien masuk jam 10, jam 12.00 kayak gini. Nah, kira-kira jam 12.15 itu kita mau ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Ordernya begini, apa yang kemungkinan harus ini? Nah, ini contohnya, ya. Kalau kemudian klik highlight three order dan should perform right way. Jadi kalau dikasih tugas, dikasih order sama dokter, mana yang harus kita kerjakan langsung? Nah, ini kan juga milih. Nah, ini right away itu kan kadang-kadang apa mengarsir, yang meng-highlighted itu kan juga bagus. Nah, itu juga keterampilan yang bisa kita miliki karena pada saat kenyataannya kita membuat semua hal sekarang kan dengan komputer dengan saya seperti ini. Ini contohnya. Ya, ini contoh dari negara lain, bahasa lain, kita juga bisa menggunakan contoh nanti dalam bahasa Indonesia. Ya, apa yang kemudian biasanya naik kalau dikasih gini setelah vancomycin, pemberian eh, apa tuh normal salin per AV, ya, kemudian kira-kira apa yang akan naik? Ya, kalau kemudian vancomycin ngefek kemana? Tapi jelas bahwa klor apa NaCl 9% normal sehari 500 IV sekali. Ini akan apa misalnya? Jelas ya, misalnya kalau pemberian itu berdampak kemana kira-kira? Apakah ke tekanan darah, ya? Apakah lebih ke arah puls oximetri? Nah, kan asik kan? Jadi kalau begitu, yang tetap mana, yang kemungkinan naiknya mana? Oke, vancomycin itu obat apa? Ya, komputer tomografi tidak relatif langsung. Sodium kloret berkaitan bisa langsung. Tes laboratorium tidak berkaitan langsung dengan finding yang akan kita munculkan. Asik kan? Ini real banget sesuai dengan keadaan-keadaan yang memang sehari-hari anak-anak kita hadapi pada saat eh, apa di rumah sakit. Oke. Nah, yang kalau kita cermati, yang banyak banget kita perlukan, yang kita kembangkan itu adalah tadi ini skematisasinya adalah ada data atau informasi apa yang harus kita highlighted, kita klarifikasi, kita tetapkan penting tidak penting, actionnya apa, resultnya apa. Nah, begitu action resultnya akan apa yang menurun, apa yang naik, apa yang tidak berubah, baru kemudian kita laporkan. Oke, ya.
Nah, itu yang biasanya kita butuhkan, ya. Dan itu juga yang paling sebenarnya dalam kenyataan hari-hari di rumah sakit seperti itu. Ya, misalnya nih contoh, misalnya nih, setelah baca dan seterima shifts yang di nurse station, manakah klien pertama harus dikunjungi dan diakses ya pertama kali. Oke. Jadi, anak 18 bulan penyempitan kongnital aorta terjadi penurunan pulsasi pedal. Oke, iya benarkah harus anak 3 tahun demam rematik mengeluh nyeri hebat pada lutut, anak usia 5 tahun endokarditis, krekes ya, 8 tahun dengan DBD dilaporkan suhunya 39. Mana yang pertama harus kita datangin? Dan kenapa? Reasonnya apa? Iya kan? Oke, ayo. Menarik kan? Nah, ini kasusnya ini kita harus tahu banyak. Jadi dosennya juga harus mikir banyak. Jadi kalau ini apa, ini apa, ini apa. Jadi di sini kita menampilkan ada 4 disease yang berbeda. Nah, ini kan konteks nyatanya juga nanti begitu bekerja. Emang kita ngerapatnya cuma satu pasien. Ya kan? Nah, ini baru latihannya. Ya, nanti kerjanya sesungguhnya kan seperti itu. Nah, kalau kita tidak latih seperti ini, maka adaptasi di rumah sakitnya kan terlalu lama. Oke. Ini misalnya, ya melengkapi dari soal-soal yang tadi bahasa Inggris yang belum disampaikan, ini juga judgment, ya. Mana yang harus didahulukan? Nurse menerima peran di nurse station jam 8 dengan 5 pasien. Tentukan urutan pasien harus dicek sesuai dengan prioritas yang tepat dari pasien berikut. Model yang sama tadi kita adaptasi dengan keadaan pasien yang beda. Pasien nitrogliserin intermiten jam 6 nyeri dada, analgesik tiap 4 jam, obat terakhir jam 5. Ini kebetulannya pasiennya itu juga ruangannya pisah-pisah, katakanlah VIP lah ya, satu ruangan satu pasien. Kolonoskopi rencana jam 11, perlu verifikasi inform consent. Pasien perlu injeksi rapid onset, makan pagi disajikan 8. Rencana pulang memerlukan edukasi tambahan. Oke, misalnya room 104. Apa urgensinya? Wah, apa itu rapid onset? Bagaimana riwayat makan sebelumnya? Apakah ada penolakan atau tidak? Apa implikasi kalau pasien menolak makan dengan diberikan insulin rapid onset? Ya, rapid onset itu akan bekerja pada berapa menit setelah diinjeksi. Oke, misalnya kolonoskopi 11.30 butuh berapa lama? Pada keadaan apa di situ dia harus cepat? Kalau mungkin ada keterangan keluarga bahwa yang bisa menandatangani ada dan akan pergi, mungkin itu juga hal-hal yang harus penting. Tapi kita harus koordinasikan juga, misalnya room 104 jangan ini dulu. Analgesik tiap 4 jam. Oke, tadi jam 8, jam 5, 5, 6, 7, 8. Masih ada 1 jam lagi. Kalau menjadi 4 jam. Nitroglisolin dimulai jam 6 karena nyeri dada. Oke, sekarang jam 8. Setelah dikasih nitrogliserin, apa yang pentingnya Anda lihat? Nah, Anda harus tahu kan tadi sebelumnya, mana data naik, mana data turun, mana yang muncul, mana yang mestinya tidak muncul. Kan di sini mungkin nitrogliserin berkaitan dengan nyeri dada ya, iskemi dan lain-lain. Oke, contoh lagi misalnya ini ya. Di kasus UGD, riwayat muntah darah warna merah agak gelap, volumenya belum diketahui, pucat, gelisah, menahan sakit, skala 6 per 10, BAB terakhir kuning. Tekanan darah 90-70, nadi 133, R24, dan lain-lainnya. Lab darah perifer, bla 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 bla, belum muncul. Ya, sekarang kemudian jam 12 itu langsung infus RL 500 mili per 2 jam. Ini cepat berarti ya. Kita coba ya. Nah, kan pertanyaan bisa muncul. Setelah kasih infus RL 500 ml dalam 2 jam tadi, jam 12.30, apa data yang akan diprediksi naik, tetap dan turun? Apa coba? Oke, ya. Nanti bisa Anda tulis di
kolom komentar ya, mana yang akan naik, mana yang akan turun ya pada kasus ini ya. Pada kasus-kasus yang lain juga boleh monggo ya. Terus ini misal jam 12.30 setelah tahu itu kita pasang NGT. NGT sudah terpasang, kira-kira hasilnya apa? Oke, asik kan? Oke, hasilnya kayak apa? Karena apa sih hubungannya? Ya tadi berwarna merah, agak gelap, riwayat muntah darah. Nah, volumenya belum diketahui. Tapi sudah pucat dan gelisah. Kenapa pucat dan gelisah? Karena cemas saja atau kaitannya ada masalah fisik yang langsung. Oh, ada tekanan darah mungkin. Apakah tekanan darah itu udah ngefek ke sana? Ya, oke. Kemudian jam 12 baru outputnya udah ketahuan tuh. Output NGT-nya 0,6 liter warna merah kehitaman misalnya. Nah, oke. Nah, next stepnya apa? Hasil darah lengkap sudah tersedia, estimasi labnya kayak apa? Nah, estimasi labnya kayak apa? Kalau kemudian hasilnya ada NGT 0 liter begini-begini, hasil lab darah lengkapnya kira-kira kayak apa? Apa yang naik, apa yang turun, apa yang kemungkinan normal? Oke ya. Misalnya lagi data klinis. Kemudian data klinis apa yang harus dilaporkan? Data klinis dan data lab apa yang dilaporkan ke dokter untuk mengambil decision yang paling tepat. Nah, ini kan asik juga kan belajar-belajar begini. Sudah pernah Anda mendapat pelajaran-pelajaran yang model begini? Kalau sudah, Anda bersyukur ya. Kalau Anda belum, mari kita kemudian belajar dengan model-model seperti ini dan Anda bisa kembangkan juga mahasiswa. Kalau Anda ketemu pasien, kira-kira nanya-nanyanya begini di dalam kerangka pikir otak kita, ya. Agar nanti kemudian kita lebih cepat bagaimana mengambil keputusan dan kesimpulan. Oke, akhirnya tidak ada yang tidak bisa. I can't do it. Mestinya I can do it. Ya, oke. Setelah itu, aduh susah enggak. Ya, insya Allah kita akan bisa. Yes, I can. I can artinya adalah I artinya I-nya inspired, C-nya confident, affirm, and never adopt that you are a best and excellentness already. Ya, dan kita berharap better judgment, faster decision, faster process, dan akan berharap terhadap better outcome yang kita bisa kerjakan. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam seluruh Indonesia dan dunia.